melepaskan si dari si Firman ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, kita intip dulu. Coba teman-teman, sahabat Mas Rim, ya, kita saksikan deh tuh Pak Firman ini ya. Sudah banyak kasus sekali di kampung ini ya. Kasus apa? Kasus apa Pak Lurah? Itu semua fitnah. Berapa Anda dibayar oleh Mas Ri? Korban di sini ya. Saya korban dari Mas Ri dan Pak Firman juga ya Pak? Iya, korban fitnahnya dari Mas Ri. Nah, Mas Ri itu suka fitnah apa nanti yang Pernah ada masalah? Oke. Sekarang gini aja Bapak udah Pak, dan Bapak sekarang kalau Mas Ri masuk ke kampung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya Pak Lurah. Di sini saya ada rencana untuk menemui Pak Firman lagi ya, pemirsa netizen sekalian. Oke, sebelumnya saya akan buka dulu pembukaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dan menikmati berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula, marilah kita selawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak berselawat nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah pemirsa sekalian, di channel Mas Ri ya, teman-teman atau sahabat sekalian baik yang ada di sini maupun yang di luar, saya rasa akan mendapatkan kesetiaan yang ada di konten ini ya. Maka dari itu di sini kita ada tujuan kembali ya untuk menemui Bapak Firman ya, yang kemarin-kemarin tuh sempat saya ketemu beberapa kali dan Mas Ri-nya juga, tapi sampai sejauh ini Pak Firman juga masih belum bisa mengikuti jalan lurus ya. Dia masih menyimpang sana kemari, bahkan sampai belakangan ini teman anaknya Pak Firman itu juga ya terlibat juga dengan Pak Firman. Maka kali ini sudah sekian lama ya, ini saya akan mencoba kembali datang ke rumah Pak Firman ya. Yang saya dapat informasi juga dari masyarakat setempat bahwasannya nih belakangan ini ada lagi ya teman-teman, ada lagi wanita yang sering ke rumah Pak Firman. Kita nggak tahu siapa ya kan, yang pastinya ini di luar dari teman-teman si pihak kemarin ya, tapi kita juga tidak tahu siapa. Maka dari itu ini pengen kita pergoi dengan kameramen ya. Oke Pak. Nanti kameramen ya. Iya Pak. Kita sampai lokasi, tolong di syuting aja terus. Oke. Apa yang Nanti kita akan ke lokasinya si rumah Pak Firman Pak. Nanti kita tuh jangan langsung digerebek aja Pak. Kita nanti intip dulu lah ya kan, apa yang mereka bicarakan gitu. Iya benar. Jadi apa yang mereka bicarakan biar masuk buktinya di video ini gitu. Iya betul. Setuju saya. Nanti kita akan pergoki, tapi jangan langsung kita langsung obrolin, tapi kita intip dulu ya kan kawan. Oke Pak. Jadi bisa nih langsung kita ke sana? Oke bisa. Ya. Oke, let's go. Saya jadi deg-degan ini Pak. Ya kan kita pas kita ngintip mereka lagi ngobrol, takutnya kita ke pergok gitu Pak sama mereka. Bukan kita yang mergok mereka, malah mereka yang mergok kita ya kan jadinya. Nah, kita ya harus hati-hati lah. Hati-hati, waspada ya. Apapun ceritanya, karena kita juga punya niatan baik ya kan. Jadi ya langkah baiknya kita juga ya berdoa supaya
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin kan saya dibuat sakit sama dia. Karena Dengan apa Pak Arto Pak? Dengan kayak lonceng gitu ya kan Pak? iya, kayaknya itu menggunakan ilmu sihir. Ya, memang licik kali dia itu, si Firman itu. Ilmu santet ya, nggak mungkin saya normal gini bisa ngerasakan sakit. Ya, iya, kalau nggak santet mana mungkin ya kan Pak? Tidak ada. Tiba-tiba apa yang digunakan lonceng itu, saya kesakitan. Nah, saya nggak tahu juga kok bisa begitu kan. Pak, pintu udah kebuka Pak. Ya kita pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Ini pemirsa, pintunya udah terbuka. Oke, baru apa jadi nanti? Tetap aja kita gerebek aja. Di dalam itu Pak Firman sedang ngapain? Karena masyarakat ada yang nyampaikan pada saya ilmu informasi yang nggak sedap nih. Kita langsung ya Pak ke lokasi Pak. Jadi untuk para sahabat tetap doakan kami lah ya kan, biar kami dilancarkan lagi untuk menuntaskan permasalahan dari si Firman ini. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Oke, kita intip dulu. Itu pemirsa. Nah itu dia Pak Firman. Ya, ternyata wanita lain lagi tuh. Iya, wanita lain. Jadi gini para sahabat, kami itu nggak dulu meredup orang ini karena kami itu mau mencari detail gitu apa yang mereka bicarakan. Jadi kami biar lebih jelas lagi gitu. Iya. Enggak. Karena sampai kapan pun nggak bakal percaya. Iya, emang nggak ada apa-apanya. Tahu sendiri kan. Buktinya kemarin itu kan katanya pernah kan obat kan. Tapi bisa sembuhkan. Balik lagi tuh kayak apa tuh kemarin tuh? Coba pemirsa. Teman-teman, sahabat Mas Ri, ya. Kita saksikan dia tuh Pak Firman. Gak ada dia berubah-berubahnya. Ini kemarin wanita yang berbeda. Kali ini berbeda lagi. Ngapain ya berduaan situ? Kan kita bukan seujon, ini saksi fakta. Ya maka kita kemarin itu ajak kameramen supaya apa yang mereka lakukan itu ada di sini. Kita menyaksikan. Saya suruh saya ngaku hal yang nggak saya buat. Udah orang suruh apa sama apalagi kemarin itu Rizka juga gitu. Yang sama itu sama dengan kita menduakan Tuhan. Jadi apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka bilang tentang saya ataupun tentang kebaikan dari Ustaz Ray itu. Iya, saya sebenarnya juga nggak percaya. Si Mas Reni ngejelein saya yang katanya saya tukang fitnah ya, tukang ini, ya biar gitu kan. Emang kan kita ngomong kenyataan gitu kan, apa yang kemarin saya dicabut sama dia, katanya itu saya fitnah, kan dia yang ngelakuin sendiri. Itu makanya jangan terlalu percaya sama Mas Reni. Dia bilang Rizka yang seperti itu, apa yang enggak gitu, Ustaz mana yang berani suzon gitu kan. Iya. Sama masih apa orang-orang gitu, ataupun yang katanya dia Ustaz mau mencari apa hidupnya Allah, tapi dia sendiri suzon. Iya. Itu nggak bagus tuh. Pak, langsung kita pergi aja Pak. Langsung kita pergi aja. Langsung. Dukun kayak mana ya? Langsung Pak. Awalnya tahu semuanya gitu. Kan itu nggak tahu tuh mungkin. Astagfirullahaladzim, Pak Firman. Hah? Ada apa lagi? Kepergok lagi kamu ya? Hah? Apalagi sih Pak Lurah, ngapain Bapak di sini? Ya, kalian ngapain? Ya saya di Berduaan. sini mau curhat sama Ternyata Pak kamu Firman. ya. Ternyata kamu Rizka ya. Ternyata kamu di sini dengan Pak Firman. Pak Firman ini ya sudah banyak kasus sekali di kampung ini ya. Banyak Kasus sekali apa? Kasus apa Pak Lurah? Itu semua fitnah. Berapa Anda dibayar oleh Mas Ray itu, ha? Tidak ada yang dibayar. Saya selaku lurah. Ini dia bilang ke saya. Saya juga korban di sini ya. Ah. Saya korban dari Mas Re dan
Pak Firman juga ya Pak? Iya, korban fitnahnya dari Mas Rey. Memang Mas Ray itu suka fitnah. Apa nanti yang kami omongin itu semua benar ya kan Pak ya? Iya, pasti. Tidak ada yang fitnah ya, tidak ada yang fitnah. Kamu ya Rizka, kamu juga bolak-balik Pak Lurah. menuduh Pak Mas Lurah. Ray, tidak ada bukti. Bapak ini terlalu menjerumuskan kami lah, seolah-olah kami tuh harus percaya sama Mas Ray. Aduh Pak kami tuh udah nggak percaya sama Mas Ray. Mau gimana pun Bapak bilang kami tuh udah nggak percaya lagi Pak. Ya, yang kemarin katanya saya kena azab, saya sembuh. Iya kami sembuh berdua nih. Saya juga pernah kena ajab. Ya, kamu Pak Firman sembuh tuh karena didoain oleh Mas Ray ya. Doain Mas Rey apaan, Pak Lurah? Nggak ada itu didoakan sama Nggak Mas ada Rey. ya kan Pak? Nggak ada. Kemarin tuh saya juga didoain katanya langsung sembuh, nggak ada. Saya Nggak ada. memang udah ini Apa? sendiri. Ini yang dijual-jualnya itu, yang dia suruh saya pakai, ini saya juga punya. Hah? Ini saya juga punya. Kalau brand Mas Rey dong, pakai punya saya. Itu tuh beda, saya tahu Hah? ya. Saya tuh tahu. Ini memang tasbih punya hitam Mas punya Ray, ini Mas memang itu. punya Mas Bukan Ray. itu ya. Hah. Itu tidak asli ya, kamu paling beli di pasaran sana. Ini memang punya Mas Ray kan Pak yang kita Iya ambil dong. itu. Bukan, saya Ya tahu. udah kalau Bapak nggak Bentuknya percaya. nggak seperti ini ya. Nggak usah Bapak Oh, punya Mas Ray lebih hitam. pegang. Bapak kemarin tuh nggak boleh kami suruh megang tasbihnya Mas Ray. Ini kok pegang-pegang. Pak, sudahlah Pak. Daripada Bapak terus ikut ustadz palsu itu Pak, lebih baik Bapak itu jujur kepada kita. Berapa Bapak dikasih sama Mas Rey? Saya tidak ada yang membayar ya. Hah? Saya selaku Pak Lurah ini memang ingin menengahi, ingin menyelesaikan masalah. Saya juga tahu Pak, Bapak kekurangan uang kan. Bapak juga krisis ekonomi kan. Iya. Tidak ya. Ya. Uang saya cukup, gaji saya juga cukup, penghasilan saya cukup untuk keluarga saya. Nggak perlu saya ada seorang-seorang dari luar atau yang kalian tuduhkan itu enggak. Kemarin ya kan Pak, saya bayarin tuh si tasbihnya dengan harga 50 juta awalnya. Habis itu saya taruh lagi hampir 100 juta. Dia tetap nggak mau, saya nolak gitu dengan uang senilai sebanyak itulah. Nah, Terus saya terbukti nolak. kan? Ya itu terbukti, itu membuktikan saya itu memang tidak gampang untuk disogok ya, untuk disorong uang, untuk mengambil hak Tapi ini orang. apa? Ini tasbih udah di tangan sama Pak Firman sih. Bapak jadi ya udah nggak usah Itu lagi lah. bukan tasbih Mas Ray, saya katakan. Wah, ini- itu palsu, itu KW-nya. Dari mana Bapak tahu ini KW-nya? Itu Ini saya warnanya- dapat dari Rizka. Warnanya itu kan kecoklatan, coklat. Kalau tasbih Ray itu Oh, hitam. ini kecoklatan karena sering saya pakai Pak. Karena di bawah matahari ya Pak. Iya dong, Tidak. sering saya pakai. Saya yakin itu tidak mungkin, itu bukan punya Mas Ray ya. Emang punya Mas Ray Itu kok. memang kamu beli firman di luar sana. Kamu nggak usah bohong sama saya. Pak Lurah, Pak Lurah sudah terprovokasi oleh Mas Rey. Pak, yang ia sebutkan kepada Bapak ataupun yang ia beritahu kepada Bapak itu semua bohong Pak. Tidak Jangan ada pernah. yang diprovokasikan ya. Saya tidak pernah terprovokasi dengan siapapun. Buktinya ini, ngapain Bapak kemari lagi Saya sendiri? memang mendapatkan informasi dari warga saya ya. Warga saya ini mengatakan Pak Firman tuh bolak-balik ya, memasuki wanita lain. Nah ini terbukti, udah kepergok ini. Lah. Sekarang Rizka, kemarin siapa? Udah beda-beda. Ya kan saya ini aja di sini mau curhat sama Pak Firman dengan keadaan kami yang sama ya kan Pak. Iya. Kalau bisa dibilang tuh cerita kami tuh persis lah apa yang dilakukan sama Mas Ray. Ah itu semua modus ya, modus. Modus. Hai Pak, mereka ini yang datang sama saya, yang curhat sama saya ataupun yang ngobrol sama saya di saat ini itu orang-orang yang bersinggungan dengan Mas Ray, yang difitnah oleh Mas Ray. Iya itu semua Oke. itu atas dasar pengaruh Pak Firman. Pak Firman kan punya Tidak ilmu, ada. ilmu santet Pak Firman. Saya itu pengaruh. tidak punya, saya tidak pernah mempengaruhi siapapun. Saya tidak pernah memakai ilmu-ilmu hitam ataupun ilmu santet. Loh, seperti terbukti Pak Lurah. kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin Pak Firman tuh udah bunyikan lonceng ke saya sampai sakit semua kuping saya, kepala saya sakit semua. Itu apa kalau bukan ilmu sihir itu? Pak. Nggak mungkin saya biasa yang rasakan kesakitan. Itu udah nyata, Hah? Sama Nah, halnya itu sudah terbukti. Sama halnya seperti Mas Ray. Itu hanya ayat-ayat Allah yang saya berikan kepada Bapak, yang saya bacakan kepada Bapak. Lonceng itu sebagai bunyiannya, Pak. Itu mengusir sihir yang ada dalam tubuh Bapak. Bapak kesakitan, itu tanya Bapak, ada sihir di dalam tubuh Bapak. Enggak. Saya orang yang ingin menyelamatkan Firman, Bapak, ya. Pak. Pak Firman Ah. yang udah nyir saya, yang nyantet saya sampai saya kesakitan kemarin. Ini udah terbukti, kali ini berdua Anda.
udah nggak bener ya. Loh kan saya sama Pak Firman tuh cuma mau curhat. Bapak ini kenapa sih Curhat yang deh, selalu ya. berpikiran Curhat tuh nggak aneh? boleh berduaan. Apabila di suatu tempat itu berduaan, ya itu ketiganya setan. Iya, bapak setannya kan? Hah? Gini aja Pak, masa kalau saya curhat nih ya sama berdua sama Pak Firman, masa orang lain harus boleh tahu gitu kan? Saya juga punya privasi untuk cerita ini gitu loh. Kamu kan cewek, dia tuh cowok, nggak boleh dong berduaan. Ya saya sebagai Pak Lurah. Ya lagian kami dunia berjarak ya kan Pak? Iya. Ya berjarak, saat ini berjarak. Kalau saya pas nggak lihat, apa tahu? Ya. Saya nggak seujung. Jangan, Bapak Bapak ini masuk- namanya fitnah ya kan Pak? Bapak saja Fitnah. masuk tanpa izin di sini. Ya sengaja karena kita memergoi. Kalau Ada kita bukti, izin, ada bukti ya kami ketahuan melakukan dong sesuatu. kami kemarin. Ada bukti kami melakukan sesuatu? Nggak ada kan Pak? Jadi Ya Bapak- memang tidak ada, cuman dengan berduaan itu tidak baik. Saya hanya mengingatkan ya kepada kalian Masa yang saya nama mau berduaan. Ya mau curhat itu nggak boleh, perempuan tuh curhat kepada laki-laki nggak boleh. Boleh saja curhat, tapi kamu harus bawa temen, ada 2 orang, lebih dari 1. Nggak boleh berduaan gini. Dimanapun orang berkata tidak akan boleh. Itu nggak boleh. Pak. Haram itu. Pak Lurah di sini dia sebagai korban sama seperti saya ataupun sama seperti orang-orang yang Bapak tuduhkan sebelumnya. Lah korban kok lapor sama Pak Firman, sedangkan Pak Firman Karena sudah pada banyak dasarnya kasusnya. Bapak sudah dipengaruhi oleh Ustadz palsu itu Pak. Kalau mau lapor Rizka, lapor sama Pak polisi ya, ke pihak yang Ngapain? berwajib. Kalau memang merasa Ngapain? dirugikan, Saya kan nggak mau, saya kan nggak mau ngapor sama Pak Polisi. kalau memang merasa jadi korban, lapor sama berpihak wajib. Yang berpihak wajib itu yang harus kamu laporkan, jangan ke Pak Firman. Pak Firman Loh, banyak kasus. saya bisa cerita kayak gini atau curhat karena saya sama Pak Firman tuh ngalamin hal yang sama gitu loh. Hal yang sama bagaimana? Ya hal sama, kami di sini sama-sama sebagai korban dari Mas Ray yang katanya dia bisa nyembuhin najab. Itu kan dari tubuh kami sendiri yang emang udah mau sehat gitu loh, bukan dari karena doa-doa Mas Ray. Itu palsu semuanya ya kan? Kalau Pak Firman itu memang kemarin udah kena ajab. Saya Bukan udah berapa kali diazab. menyaksikan. Pastinya saya disantet sama Mas Ray. Iya, ya. Nah, itu fitnah. Pak Firman itu sudah memfitnah Ya, Mas itu Ray. sudah bukti Pak Lurah. Udah bukti. Saya sakit, Mas Ray datang pura-pura untuk nyembuhin saya dengan ayat-ayat palsunya itu. Itu Hah? kamu mengatakan ayat-ayat palsu. Itu ayat-ayat Allah. Jangan kamu menuduh itu ayat-ayat palsu. Semua orang akan marah melihatnya. Hah? Kamu berkata seperti itu. Iya. Nggak boleh. Mungkin iya secara ucapan, secara lisan ia menyebutkan ayat-ayat Allah. Tapi di sini Pak, di hatinya bukan Allah yang ia ingat, tapi iblis yang di dalam hatinya Pak. Yang iblis Hah? yang ada di badan Pak Firman. Ya kemarin tuh Pak Firman udah berubah kayak iblis. Ya saya Bapak sihir, saya sakit. Saya masih ingat. Nah, ini kameramen juga menyaksikan. Saya bukan menyihir Bapak, tapi saya meluruskan, membersihkan apa yang ada di dalam tubuh Bapak. Sihir yang ada dalam tubuh Bapak Sekarang itu yang saya gini bersihkan, ya, itu yang sekarang saya gini. angkat. Kalau memang kalian ini tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, kamu berani apa? Hah? Kamu berani apa? Menunjukkan, meyakinkan kepada saya dan meyakinkan kepada masyarakat. Oke, Sumpah Pocong gimana? Tuh, kamu berani sumpah pocong? Berani? Kenapa saya nggak berani? Kamu yang menyebutkan ya. Iya, oke. Padahal sumpah pocong itu tidak boleh, sikit-sikit sumpah pocong. Tapi kamu nantang, kita buktikan nanti. Karena itu yang buat Bapak percaya kan. Ya udah Sumpah Pocong dong. Jadi apa lagi? Rizka, tunggu dulu Rizka. Itulah yang memang mereka inginkan. Memaksa kita, menyudutkan kita untuk menjadi sumpah pocong. Bahwasannya sumpah pocong itu sebenarnya tidak baik untuk. Biar gini Pak Firman, seolah-olah kita tuh bisa percaya langsung sama Mas Firman. Enggak. Sama sekali enggak. Apalagi sama Pak Lurah nih yang selalu menjerumuskan. Pada dasarnya kita nggak perlu pakai sumpah pocong untuk supaya kita meyakinkan orang ini. Kita cukup yakin sama Tuhan kita aja. Nggak perlu kita sumpah pocong. Itulah keinginan mereka. Waktu kita sumpah pocong mereka menyantet kita. Itu memang ritual mereka. Kadang Pak Lurah ini nggak percaya Pak. Dibilangnya untuk meyakinkan itu kan sumpah pocong. Dari kemarin-kemarin tuh dia nyuruh saya sumpah pocong. Jadi mau dengan cara apa lagi kalau nggak sumpah pocong, kalau nggak ngeyakinin dia dengan cara kayak gitu? Ya memang itulah keinginan mereka. Untuk menyudutkan kita agar kita bisa terucap ataupun kita mau untuk melakukan sumpah pocong itu. Itu tidak ada keinginan dari saya ya. Buktinya Itu saya memang juga disuruh Rizka sumpah sendiri. pocong. Untuk apa sumpah pocong? Ya karena memang kalian itu tidak memberikan bukti yang bisa diterima akal. Ya karena masyarakat saya sudah sibuk menceritakan Kalian yang tidak punya bukti atas dasar kami. Nah ini sudah bukti, kameramen sudah merekam
kalian berdua. Kan itu saya bilang. Emang Bapak Berduaan itu nggak boleh. Berduaan itu nggak boleh. Walaupun kalian ngapa-ngapain atau nggak ngapa-ngapain, berduaan di dalam rumah, apalagi perempuan. Jumpai Pak Firman seorang laki-laki yang statusnya juga sekarang tidak jelas. Ya, perempuan Anda pun tadi mana? Ya. Astagfirullah, Pak. Kok bawa ibu itu apa boleh? Saya tanya. Pak Firman kan masih punya istri di luar negeri sana, ya, kerja jadi TKW sana. Sekarang masuk perempuan, masuk tamu perempuan apa boleh? Gini Pak, saya di sini berniat untuk curhat. Kami tuh saling ngasih solusi gimana biar Mas Ray itu biar nggak di sini lagi gitu loh. Karena dia cuma dukun ecek-ecek, buat apa di situ di kampung ini dipelihara orang-orang kayak gitu. Dia udah menipu kalian semua. Dia udah memprovokasi kalian semua. Dia sudah memfitnah saya, memfitnah Rizka, dan siapa lagi yang bakal difitnahnya? Dia memfitnah orang yang tidak mau ikut dengan dia, Pak Lurah. Tidak ada yang difitnah, ya. Ya, Mas Ray itu tidak ada memfitnah siapa-siapa. Kalian lah yang memfitnah Mas Ray, ya. Kamu bilang boleh curhat segala macam, itu nggak ada dasarnya. Ya, pada dasarnya ada curhat berduaan. Oke, Pak Lurah. Dan Pak Lurah sendiri, apa ada dasarnya untuk masuk rumah orang tanpa izin? Ya, karena saya sengaja, saya sebagai lurah memergoi karena masyarakat tetangga kanan kiri memang sudah mengetahui. Saya bisa penjarakan Pak Lurah di sini. Ya, silakan penjarakan. Gini Pak, ya. Bapak tuh silakan. Pak gini Pak, Bapak di sini seorang pendidikan ya sebagai lurah gitu. Seharusnya Bapak punya etika dong, masuk rumah seharusnya kayak izin dulu sama orangnya, jangan langsung masuk gitu. Ya, kamu juga nggak punya aturan. Sebagai lurah di sini, kamu dari kampung luar kemari kamu tidak lapor, tidak izin, tidak lapor Pak RT. Karena dia merasa korban atas Mas Ray. Ya, korban tuh Mas Ray langsung bersinggungan oleh Pak Lurah. Harus lapor juga dari kampung lain ke kampung orang lain. Izin sama Pak RT. Ya karena saya di kampung saya tuh saya nggak punya siapa-siapa. Jadi harus kemana lagi saya kalau nggak kampung ini? Loh, kok mesti harus kemari? Ngadu tuh nggak mesti ke Pak Firman, kok masih ke Pak Firman? Ya karena kami korban yang yang berwajib bisa. Hampir yang sama lah ceritanya. Kalau Bapak yang lain bisa, ya masih banyak tempat atau wadah untuk melaporkan kalau Dek Rizka ini merasa korban. Pak, ada wadahnya, ada tempat. Bukan Pak Firman siapa? Pak Firman siapa? Sudah tidak ada lagi yang mau mendengarkan ucapan Rizka. Karena apa? Semua sudah dipengaruhi oleh Mas Ray, si dukun palsu itu. Kenapa orang-orang nggak percaya? Ya, kenapa orang-orang nggak mendengarkan ucapan Dek Rizka? Nggak percaya? Karena dia memang suka mengarang cerita. Karena buktinya nggak ada. Saya percaya kepada dia. Masih ada orang yang percaya sama saya. Ya ini cuma sama Pak Firman. Makanya saya datang kemari untuk curhat, kayak ngasih solusi bareng gitu. Karena Pak Firman ini juga sebagai korban dari Mas Ray lah kalau bisa dibilang. Ya, kamu jangan salah. Kamu hati-hati dengan Pak Firman. Wah, Bapak mau fitnah saya juga. Ya? Bapak sudah memfitnah saya juga. Bapak sudah memfitnah saya juga. Okay? Saya tidak fitnah ya, karena orang korban yang lain itu sudah bercerita sama saya bahwa saya ada orang lain. Contohnya siapa? Teman anak kamu sendiri, teman si Pia. Iya. Dia tuh korban. Itu berdasarkan pengaruh dari Mas Ray-nya, bukan pengaruh dari sayanya. Tidak ada. Itu kalian menyudutkannya. Nggak ada pengaruh ya. Pak Mas Ray itu ustadz baik orangnya. Bapak nggak capek-capek untuk terus campuri ya, saya tidak ada capeknya karena memang itu tugas saya, itu tanggung jawab saya. Apabila ada sudah terjadi di masyarakat ini, Pak, itu Bapak ini saya sudah dipenuhi oleh sihir, Pak. Bapak ini kotor badannya. Tidak ada yang kotor, kamu yang kotor. Kamu lihat. Loh, Pak Firman yang nggak kotor dong, orang dia pakai tasbih kok. Bapak nggak pakai tasbih, Bapak sebagai lurah. Bapak terlaluan, Pak. Selalu saja mengurus kehidupan saya. Kenapa? Karena pada dasarnya Bapak sudah dipengaruhi oleh Mas Ray. Bapak nggak bosan-bosan untuk terus mengganggu kita di sini. Rizka juga sebagai korban sama seperti saya. Ya sama aja tuh, selalu menjerumuskan kita supaya kita lebih baik lagi. Kita harus percaya sama Mas Ray itu kan. Sampai kapan saya nggak percaya sama Mas Ray, karena dia udah tahu kan Pak Firman dia ngelakuin hal yang nggak senonoh sama saya. Dan Bapak juga kayak gitu kan, diapain sama dia yang katanya kena ajab lah, tapi kita bisa sembuh sendiri gitu loh. Ini Pak Lurah ini selalu menjerumuskan kami ya untuk yang aneh-aneh. Kan kami nggak ngelakuin yang aneh-aneh. Saya tidak pernah menjerumuskan kalian ya.
Bahkan saya di sini ingin menolong kalian, masyarakat saya sendiri. Pak, dari cerita Rizka yang saya tangkap, Pak ya, dia dicabuli oleh Mas Rey. Anak saya dituduh mencabuli anak saya oleh Mas Rey. Kalau saya lihat, ini sebenarnya pelakunya Mas Rey. Seperti apa yang saya pikirkan selama ini, Pak. Itu Bapak sudah, Pak. Firman yang sudah memfitnah. Kenapa Mas Rey berbicara seperti itu? Dan saya juga mengetahui Pia itu udah ngadu sama saya, sama Ustadz Rey, bahwasanya Bapak Sekarang mana anak saya? Mana Via? Kamu yang nyimpan mana? Kamu yang menyembunyikan anak kamu Cari, sendiri. silakan cari di rumah saya. Kamu selama ini kami cari nggak ada kamu yang menyembunyikan. Terakhir kali dia ngadu Kalau dia bahwasanya ada dia di sini. disekap. Nah, disekap sama Pak Firman kan? Mana buktinya, Pak? Kemarin disekap. Hah? Anak Bapak Saya yang bukan ngadu. menyekap, tapi saya tidak mengizinkan dia keluar karena dia bakal bersinggungan dengan Mas Rey dan Pak Lurah yang sudah terpengaruh. Iya, karena itu sudah kamu ancam ya, makanya dia nggak berani jumpai kami, nggak berani jumpai kami lagi. Itu kamu sudah ngancam anak kamu sendiri. Ngancam? Saya ngancam. Pia yang cerita, anak kamu sendiri yang cerita. Iya, kalian yang mengancam dan kalian yang membuat cerita. Hah? Udah jelas di sini ada Rizka sebagai korban seorang pencabulan. Hah? Ceritanya kayak lebih ke ngarang sih ya kan Pak, si Iya. Pak Lurah ini. Pembohong nih, sebenarnya pembohong dia. Kamu nggak usah banyak cerita sekarang. Kamu udah banyak ketahuan kesalahan kamu ya. Dari kemarin kamu memaksa ingin menyogok saya segala macam. Ini kelakuan kamu lagi di sini juga deket sama Pak Firman. Jelas Pak Firman sudah banyak kasus bermasalah di kampung ini. Kamu deket-deket sama dia lagi. Astagfirullahaladzim. Lah kan saya tuh Sadar nggak kalian, curhat. sadar. Ya Bapak seharusnya sadar kenapa selalu kayak nuduh kami yang enggak. Bapak tuh sebagai orang pendidikan lah ya. Seharusnya mikir Pak, orang yang nggak punya siapa-siapa harus ada punya tempat cerita. Nggak mesti orang-orang situ. Saya juga ingin berkonsentrasi dengan kayak orang lain gitu di luar. Masa nggak boleh? Yang Ya, pastinya bukan nggak boleh, itu nggak tepat, Dek Rizka. Itu nggak tepat. Nggak Kenapa? tepatnya tuh di mana? jadi harusnya sama keluar. Bapak. Jadi harusnya sama Bapak atau sama Mas Rey. Biar bisa terpengaruh lagi. Ke pihak berwajib dong. Karena dia merasa korban kan. Ngapain lapor Pak Firman? Pak Firman ini siapa? Polisi. Ya karena kami dengan Dia polisi. Pak gini Pak, karena kami tuh ceritanya tuh hampir sama gitu loh. Yang dibuat sama Mas Rey. Ini Sama gimana? Kamu bicaranya udah ini. Udah salah-salah sama gimana? Bapak juga salah ngontor, Bapak jangan kebanyakan bohong. Kamu ngakunya dicabuli. Nah ini katanya Ustaz Rey memfitnah dia. Udah jelas permasalahannya beda. itu buktinya memang Pak. Pada dasarnya itu yang saya tangkap dari cerita si Rizka. Itu memang seperti itu Pak. Hah? Pada dasarnya saya dituduh memperkosa ataupun mencabuli anak saya sendiri. Sedangkan si Rizka adalah korban pencabulan dari Mas Rey-nya. Hah? Itu sudah jelas membuktikan bahwasanya Mas Rey lah pelaku pencabulan yang sebenarnya. Dan Bapak sudah terprovokasi dan sudah tersihir oleh Ustadz palsu itu Pak. Jangan mengelak lagi Pak. Sudahlah Pak. Lebih baik Bapak yang bertobat. Ya. Pak Firman yang bertobat ya. Bapak udah kena azab sama Allah pun masih nggak sadar sampai sekarang. Itu bukan azab Sekarang Pak. Itu juga bukan nggak azab. Itu sihir. Saya berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya disembuhkan dari pengaruh sihirnya Mas Rey. Bukan saya diazab. Oke Pak. Pada dasarnya Mas Rey lah yang melakukan santet terhadap saya. Udah, kamu nggak usah banyak cerita, nggak usah memfitnah Mas Rey lagi. Kalian yang Nanti- memfitnah kami. Kalian nanti saya laporkan sama Ustaz Rey nanti. Ya Oh, udah silakan, silakan. silakan. Emang kami takut enggak ya kan Pak? Ngapain pula takut sama dukun palsu itu? Ya. Berani kalian? Hah? Berani? Hah? Nggak takut kalian? Kenapa saya mesti takut? Saya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena kamu memfitnah Ustaz Rey. Memfitnah? Ya? Iyalah yang memfitnah saya. Apa buktinya saya memfitnah dia? Orang jelas-jelas kalian memang udah salah. Kami dari awal sudah merekam, memvideokan kami yang dirugikan. kalian berdua. Kami yang dirugikan. Kami yang dijauhi oleh para warga-warga. Kami yang dicemooh oleh warga-warga karena isu-isu yang nggak jelas yang disebarkan oleh Bapak dan Ustadz palsu Ya. itu siri. Saya tidak pernah menyebarkan, bahkan masyarakat saya yang melapor kepada saya ya. Kalau tidak percaya kamu tanya sama tetangga kamu kanan kiri. Iya, itu atas dasar kalian kan yang mempengaruhi. Ha? Tidak, mereka yang melapor saya, makanya kami ini turun.
ya menyelesaikan masalah ini. Masalah Bapak sampai apa, Pak? sekarang juga nggak mau mengakui. Sampai sekarang ini nggak. Bapak harus Jangan nanti Pak Firman menyesal. Pak. Pak, Bapak harusnya bisa mikir, Pak. Sebelum Mas Rey masuk ke kampung kita pernah ada masalah. Oke? Sekarang gini aja Bapak udah ngaku aja. Pak, dan Bapak sebelum ngaku Mas aja. Rey masuk ke kampungnya si Rizka tidak pernah ada masalah. Udah. Dan Pak masalahnya Firman hanya ngaku pencabulan. aja. Ya. Hah? Pak Firman ngaku aja karena di masyarakat ini sudah booming ya. Udah, Masalah aku semua apa cerita. bilang lah Pak? Ya kan berduaan tadi ngapain? Gini, Wah, gini Pak, Bapak datang secara tiba-tiba. Pasti Bapak tahu kan kami di dalam ini cerita tentang napas. Pasti Bapak tahu. Ini masa Bapak nggak tahu? Ya sekarang gini, kalian berduaan. Udah, Pak. Ya, Pak. Ya, kamu Panggil juga Mas ini Rey-nya. buka Panggil Mas- baju. Ya, kamu ini buka baju sini. Hah? Hah? Di depan perempuan. Panggil Hah? Mas Rey-nya. Panggil Mas Rey-nya. Hah? Di depan perempuan kamu ini udah nggak jelas ya Pak Firman. Bapak yang nggak jelas nuduh-nuduh. Keluar. Panggil Mas Rey-nya. Saya akan tunggu di sini sampai Mas Rey datang. Oke, kalian akan saya lapor. Nah, Jangan menyesal keluar, kalau Bapak. Pak Firman ya. Keluar, Yang keluar, pastinya keluar, kalian keluar. yang jangan menyesal. Bahwasannya kalian yang sebenarnya bajingan yang sangat bajingan di sini. Iya. Dasar ustadz palsu dan Ucapan kamu pegang itu ya. Hei, Ucapan kamu lurah tanggung korup. jawabkan ya. berapa yang Tanggung dikasih jawab, Mas Rey ya? Saya nggak pernah dibayar asal kau tahu. Saya mau dibayar berapa pun sama Rizka saya nggak pernah tahu. Gigi. Yuk coba kita. Emang nggak ada. Cabut aja, cabut. Ya, orang kayak gitu tuh nggak bisa dikasih tahu lagi.